Manusia itu, pikiran manusia dengan roh manusia itu tidak berpribadi seperti Allah. Kalau Allah itu berpribadi, rohnya dan juga logosnya Allah itu berpribadi. Gini, pribadi di sini yang dimaksud pribadi ini apa nih, bro? Berelasi. Korelasi. Berelasi. Berhubungan berarti. Berperikoresis namanya. Apa tuh ya maknanya ya? Perikoresis itu berelasi lah pokoknya. Dia itu berhubungan satu di dalam persekutuan. Persekutuan. Oh. Saya bilang agak ini ya. Bahasanya memang nggak kita pakai sehari-hari ya. Jadi nggak bisa, itu nggak bisa. Ya, karena ini mengenai Allah, bro. Itu di luar akal. Itu di atas akal. Kalau Allah itu mudah dipahami di dalam akal, itu bukan Allah lagi. Jadi bersekutu. Persekutuan abadi antar pribadi. Logos itu firman, roh itu roh berarti. Bersekutu dia banyak dong. Jadi konsep nggak gini. Jadi kalau kita tidak mengerti tentang yang tadi di Ini ngomongin apa ya? Kau simak dulu sebentar. Kamu diam dulu. Kalau orang lain ngomong kamu diam, atau kamu yang ngomong aja? Iya, berarti kan semua kitab suci itu kan logos firman itu. Tidak boleh itu grafe, disalahkan. Bukan logos. Ya grafe itu kan dari logos. Ya iya. Dari rema. Masalahnya iya berarti bukan kan grafe yang menjadi manusia. Loh, grafe itu kan grafe yang itu adalah logos yang menjadi tulisan. Yesus itu adalah logos yang menjadi manusia. Berarti kan logos itu kan tidak pernah salah kan tulisannya. Iya, grafe itu bersama dengan logos. Makanya Kristus yang adalah logos itu mengutip kitab para nabi. Karena datang dari Allah. Iya, berarti kan tidak ada kontradiksi, tidak ada kesalahan kalau itu berupa firman atau logos. Tidak turun dari langit, bro. Kitab suci kami adalah rentetan sejarah mengenai eksistensi Allah. Kalau seperti kitab yang lain yang turun dari langit ada kontradiksi, itu baru dipertanggungjawabkan. Kontradisinya kan gimana? Kan itu dari logos. Kalau kitab kami gedebuk dari langit baru begitu. Makanya kita mengakui adanya penyelidikan naskah dan teks. Kalau gedebuk kalau mau dipahami logos, gitu. Ya saya jelaskan dulu ya. Logos itu, hologos ya, merupakan the word. Atau itu logos itu adalah firman. Jadi kalau dikatakan hologos, berarti singkatan dari perkataan house of logos. House of logos ini artinya rumah firman. Jadi dalam rumah firman itu dialah Yesus. Di dalam tubuh Yesus itu adalah rumah firman. Jadi itulah katakan hologos. Yesus itu adalah hologos. Cukup sampai situ saja. Makasih. Oh, itu kata sandang. Itu kata sandang bagi logos itu. Karena dia adalah logosnya hotheos. Makanya dikatakan hologos. Gitu, berarti dia adalah logosnya hotheos. Siapa itu hotheos? Yaitu Elohim. Itu sang sumber kan? Yaitu sebagai Bapa, gitu. Iya, sang sumber. Iya, sang sumber. Yesus itu kan diberikan pengetahuan, kecerdasan, yaitu yang disebut logos. Untuk disampaikan. Bagaimana Yesus itu diberi pengetahuan? Dia itu kan sumber, bro. Kecerdasan itu pengetahuan Allah sendiri. Wang, Cang, dengar dulu, pahami dulu. Dia tidak diberi, Yesus itu bukan diberi pengetahuan, tetapi dialah pengetahuan itu. Betul. Logos itu milik siapa?
Miliknya Coba. Bapak. Milik Allah Bapa kan Iya, miliknya Bapak. Betul. yang mengambil rupa Ya, Ya, dia Logos pengetahuannya itu Bapak. jadi Makanya dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 3. Logos itu ya Tak Yesus. satu pun yang dijadikan tanpa dulu kan firman. awal mulanya dari sang sumber logos ini. Dia mengambil rupa Itu sebagai kekal Yesus. di dalam diri sumber. Itu daya ciptanya sang sumber, bro. Pikiranmu Iya, bisa daya. iya kan sangat. enggak, Wang Cang. Bentar dulu. Pikiranmu bisa misah nggak dari itu? Bentar dulu. Cek. Kan tadi satu kesatuan persekutuan. Wancang. Masa bisa dipisahkan gimana sih Anda? Wancang. Makanya. Wancang. Suara aku jelas nggak ya? Cek. Ada. Jelas nggak? Iya. Ya, masa kamu nggak kalau dibilang Gini loh. itu logosnya Allah. Bentar dulu, Pak Mat Semprul. Ya. Mat Semprul, bentar dulu. Ya. Kamu pernah dengar nggak firman Allah itu kekal, Wancang? Tahu nggak arti firman Allah kekal? Iya. Firman Allah kekal, firman Allah tidak bentar. Firman Allah kekal, firman Allah tidak terbatas. Pernah dengar nggak? Iya karena Nah, itu kan kalau sifat di kami firman bentar dulu. Firman Allah itu kekal, tidak terbatas, hidup. Kalau di kalian, firman Allah di kalian apa? Jadi buku. Makanya ketika Quranmu itu terbakar, firman Allahmu kemana? Alkitab kalian bukan berbentuk buku kan sama Bentar. Logikanya dia nggak sama. Bentar, beda. Logikanya dia nggak sampai. Makanya kamu harus Dia ngerti. Kalau kalian jadi kitab, kalau kami enggak, firman Allah hidup, jadi satu pribadi. Paham kamu? Kenapa Itulah Yesus, Tuhan dipakai Yesus nama Kristus. Alkitab? Lo kalau kalian Logikanya memang dia benar nggak jadi sampai kitab. ke situ. Iya, kan Bible kalian memang benar sendiri jadi apa ya? kitab. Jadi kitab nggak? Bible Coba itu aku apa? tanya samamu. Benar. Bentar, kau diam Jadi kitab dulu. suci Kau kan wancang. benar. Benar. Bentar. Jadi kitab Kalau suci kan kalau kalian firman Allah itu cuma jadi sebatas kitab alias mati. Kalau kami tidak. Firman Allah itu adalah satu pribadi yang hidup, yang kekal, tidak terbatas. Paham? Harus Bible kau itu ngerti apa? di situ. Oke. Bible bukannya Makanya kau kitab ya? ngerti. Kau ngerti. Kau harus bisa bedain apa itu Mereka kitab, apa itu. itu firman Allah. Paham kamu? Makanya kayak Bible itu kalian kitab kalau bukan? kalau Firman Alkitab Allah yang sebentar. dituangkan Kalau dalam grepen kalau bentar, tulisan. bentar. Itu kan Kalau sama saja, Quranmu Mo. bentar. Kalau Quranmu terbakar, firman Allahmu kemana? Aku tanya. Bible tuh kitab Nah, kalau bukan sih? Diam dulu, jawab dulu, Batman. Kau diam dulu, Batman. Kalau firman Allahmu gini nih, bentar. Kalau Quranmu terbakar, firman Allahmu kemana? Kau jawab. Di penghapus. Ada dalam setiap pribadi Terbakar muslim. juga. Enggak. Terbakar juga. Iya, Biar syukur kau. Di penghapal Quran, bro. Kan kelimpungan kan kalian jawabnya kan. Itulah kalian tidak mengerti apa Jadi itu Bu ilmu Pet, mereka kalam. ini nggak ngerti. Kalau bentar dulu, Kalau Wancang. Makanya aku bilang belajar kok ilmu kalam. Kalian ini ya Islam belajar ilmu kalam. Ya, tahu ngerti kalam nggak? Firman, Kalau kau belajar arti kalam, ya kau akan pintar. Kalian nggak pintar kenapa nggak belajar kalam? Iya, kalam itu kan firman. Firman yang dihafalkan oleh Nabi. Bukan sekedar Terus firman. disampaikan. Makanya kau belajar ilmu kalam. Jadi Tahu nggak Bible kalam itu nafsi? apa? Kalam nafsi. Pak, tahu Bible nggak tuh apa Wancang? ya? Bible itu aja nggak usah kau lari-lari. Bible kau bilang kalam di ilmu itu kau Oh, ngerti nggak? Kitab sucimu aja kamu nggak Kitab paham, bro. suci. Iya, makanya aku bilang kamu ngerti nggak? Kalam nafsi, paham? Ini Kalau nggak logos paham kok gimana, makanya nggak logos? tamat-tamat. Logos kau bilang bahasa yang kalam aja kau bahasa Quranmu kau nggak paham? Kau paham nggak Raden? Paham nggak Raden? Jangan kau berat-berat lari. lah. Jangan berat-berat bahasannya. Mabok Sini, dia. sini. Aku kasih tahu ya. Tau nggak pertama aku dulu ya Yang belajar bingung itu Islamologi. Diam Logos dulu loh itu kau Wancang. Pertama aku dulu belajar Islamologi. Tau nggak apa pertama yang aku tahu? Kalam nafsi, itu yang aku pelajari. Tahu nggak? Aku belajar dari mana? Saudara-saudara yang Islam. Jadi aku nggak belajar diriku sendiri. Makanya aku tanya tadi samamu, kamu ngerti nggak kalam? Kalau nggak ngerti, Iya kan? capek ngomong kayak Kalam itu begini. Ini, Wang. Kalau itu wahyu kau ngarang kau. Wang, bentar, Bang. Kitab Ini, buku dulu lah pelajari. gini. Di Iya. Islam, ya di Islam yang kita tidak ada pertentangan ya tentang si Isa atau Yesus ini.
kan gitu dari awal dia apa Karena memang gini bro, kelahirannya. kalian itu baru kelahirkan belakangan. Jadi Iya. elaborasi mula-mula kalian nggak punya. Jadi analoginya begini, kalian itu belum lahir. Bagaimana mungkin yang belum lahir tahu yang sudah lahir gitu loh. Sebelum Lagian Kristen ada gini, agama nggak? gini Sebelum Elia, Kristen ada Elia. agama nggak? Lagian Dari gini, Abraham bentar itu dulu. mungkin. Batman, lagian gini, apa yang bertentangkan itu orang mereka sudah cuma fotokopi, ada, Bos. udah gitu salah fotokopi lagi. Al-Quran itu sudah udah ditulis nyontek, 1000 salah tahun lagi. lalu. Apa yang bertentangkan? Ayo jaga. Aku mau lanjut nanya. Berapa pembahasannya? Lanjut apa Japar? Gini, yang Logos pasti itu mana logos itu? enggak, yang pasti logos itu bukan Tuhan. Gitu aja. Kita tidak ada. Jadi pikirannya Kau Tuhan lagi bukan botol Tuhan. kau. Bukan Jangan Tuhan, berat-berat. Iya. Jangan berat-berat Oke, bahasnya. kita enggak gini. Kita setuju. Oke, Yesus bahwa Pikirannya Tuhan. dia jawab mendengar. Jawab dulu saya. Pikiran Tuhan bukan Tuhan berarti. Menurut saya bukan. Oh, berarti pikiranmu bukan manusia. Pikiranku ya Pikiran pikiranku. kambing, pikiran ayam, bebek. Pikirannya itu hewan. Pikiranmu Enggak, gini. hewan ya Raden ya. Gini, Iya, Kau ada pikiran aja mereka kau. menalar hal sesederhana ini pun belum bisa gitu. Kau ngerti gini? Bahasa Raden itu. tahu nggak arti Raden tahu nggak arti hakikat? Hakikat. Nah, kayak kau nih tubuhmu, roh, jiwa, itu hakikatnya apa? Iya, coba. Hakikat Coba kamu kau jawab tahu dulu. nggak arti hakikat? Belajar dari nol Oke, hakikat gini. apa? Oke, gini. Kau jawab dulu. Apa itu Sebentar, hakikatnya? Jawab sebentar. dulu. Kita Jawab coba nanti ya. dulu. Sebentar. Kamu belum tahu apa-apa, Bro. Kamu rendahkan Jawab dirimu, dulu, kamu Soy. belajar. Jawab kita biar kau sudah- pintar. Jawab dulu apa itu? Sebentar, kau jangan pojokkan aku. Iya, Kau ya. jangan Roh, pojokkan jiwa, aku. tubuhmu itu. Bukan pojokkan, aku Bos. bertanya biar kau tuh ngerti hati yang dasar. Apa itu Iya, hakikat? ini- Hakikatmu ini apa? Iya, Roh, jiwa dan hakikat tubuhmu iya. itu apa hakikatnya? Manusia Jawab itu dulu. kan makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri Enggak, dari roh biar kau belajar di sini, Raden. Jangan kau masuk di sini naik berkali-kali dan tidak dapat sesuatu. Siap. Paham? Aku mau nanya. Aku boleh Aku lanjut naik nggak? ungkap terus. Bentar dulu Japar, bentar. Makanya aku tanya tadi, roh, jiwa dan tubuhmu itu hakikatnya apa? Kau jawab aja jujur dulu biar kami tahu. Kau mengerti Iya, nggak apa itu? ngerti nggak? Oke. Hakikat. Ngerti nggak sih? hakikatnya manusia. Kenapa? Hakikatnya ciptaan. Oh, Ini Wancang udah sama aku Om ngobrol sama yang Raden. Jadi hakikatnya sama Dia dengan kasih batu. masuk pikirannya yang dia mau andalkan di sini. Padahal semua Loh, sewa. manusia kan terdiri Kasihan dari juga ini roh kalian dan ini orang akal. tua ini. Bang, kan manusia Tunggu. tadi Anda katakan terdiri dengan roh dan akal. Akal itu kan yang jadi bagian dari tubuh manusia sempurna kan? Batman aja nyerah dia turun dia. Jangan berat-berat kata Iya. Batman loh. Tes, aku lanjut. Manusia itu sebagai makhluk ciptaan Bentar dulu, Tuhan, ya Jafar. betul. Iya, apa yang Hakikat Tuhan, hakikat udah Tuhan Raden, sebagai apa tadi hakikatmu apa tadi Raden? pencipta. Tubuh jiwa roh itu hakikatnya Ini apa? aku bingung dengar ini banyak yang Wangcang kau mute dulu Wangcang. Kau Wangcang kau mute dulu lah, Wangcang kau nenek. Turun apa dulu lah, satu-satu. sabar dulu. Om Raden Jadi ini gini. hakikatnya apa? Tubuh jiwa dan roh ini hakikatnya apa? Aduh, ada si Bilal lagi. Turun aja. Kurin kau. Datang gurunya malah Jadi ya, bingung. jangan lama ini merungkat apa ntar mental ngopi dia dapat telepon kali. Lah, hakikat manusia itu sebagai makhluk Jadi- hidup yang Jadi udah diciptakan. ngerti nggak kau Kalau hakikatmu itu hakikat apa Tuhan Raden? itu Tubuh jiwa dan roh itu sebagai hakikatnya pencipta. apa? Wang, tunggu dulu Wang. Tunggu. Hakikatnya apa Raden? Tubuh jiwa rohmu hakikatnya apa? Suruh Wang aja lah. Suruh Wang kau cakap dulu. Wang kau tahu nggak, jawab dulu biar kau ada kemajuan sedikit. Kau jangan naik terus nggak pintar-pintar. Aku kecewa nanti ntar kau udah naik ke sini kau nggak Gini. pintar-pintar. Iya. Apa hakikatmu? Tubuh jiwa roh itu hakikatnya apa? Manusia. Ya Itu betul. ada berapa di situ? Tubuhmu, jiwamu, rohmu itu siapa itu? Pertama ada otak, ada hati, ada tubuh,
ya kan? Ada ginjal, Hancur ya. ada usus besar. Jiwa itu roh jiwa itu roh. Pertanyaanku tuh gak? Pertanyaanku, tubuhmu, jiwamu, rohmu, apa itu? Ku bilang itu lo pertanyaanku lo. Iya. Tubuhmu, jiwamu, rohmu, apakah itu? Aku tanya gitu. Kapet, aku nanya dulu lah Kapet. Aku mereject Yesus itu aja sebagai Tuhan. Seperti itu aja. Saya reject si logos ini. Udah. Iya, makanya kau ini kamu gak apa-apa reject. iya, kau ini gagal. Kalian gagal. Kenapa gagal mengerti? Kalian itu salah mengerti. Kalian pikir manusia yang dituhankan, salah. Tapi Tuhan yang jadi manusia, yang turun ke dunia ini, nuzul menjadi manusia, Raden. Bukan dia manusia dituhankan, bukan. Dia lupa. Aku harus bisa bedain. Di dalam satu Samuel, Tuhan itu menampakkan dirinya melalui firman-Nya. Nah itu. Dan itu disembah sebagai Allah. Karena aku bertanya. Kenapa menyembah firman-Nya? Harusnya kan menyembah Tuhan. Kamu bisa nggak? Loh, Kamu kenal nggak Tuhan tanpa firman-Nya? Kalau dia tidak berfirman, bisa nggak kamu mengenal dia? Masalahnya firman yang kamu dengar itu, tanpa firman juga kan ada yang kamu dengar itu menjadi suara, sehingga kamu dan itu ditulis. Firman itu jadi buku, jadi kamu tahu firman itu dari logo. Jadi kamu tahu Tuhan itu dari buku itu, karena firman jadi buku. Kalau kamu firman jadi manusia, itu ya dari manusia. Gitu loh. Iya. Apa susahnya sih? Iya. Alkitab dari logos yang jadi tulisan. Kau tentang apa aja? Kau nggak paham kalam, nggak paham. Kau usah menjelaskan dengan kalam ya, kau nggak tamat kok. Kau ngerti nggak? Kalam nafsi, tahu nggak? Itu kan logo sama. Bang, jangan sampai aku ngajarin kau tentang kalam nafsi dan kalam nafsi, malu kau nanti. Ya. Tahu nggak pelajaran pertama? Nih ya, pelajaran pertama yang ku tahu Islamologi itu nggak kalam. Dari mana aku dapat? Dari saudara-saudara Islam, dari orang tasawuf. Aku belajar, biar kau tahu itu. Jadi aku nggak kaleng-kaleng ilmunya. Kalam nafsi dan kalam itu apa? Bilang aja kau nggak tahu. Kalau kamu mau diajari ngomong, mengalihkan kau, belajar kau makanya. Ya ilmu mahal, coy, ilmu mahal ya. Makanya kau jangan main-main. Maka aku tanya tadi, kalam ngerti nggak? Kalau kau nggak ngerti kalam susah, kau ngerti boro-boro kau ngomong logos, kalam aja kau nggak ngerti. Gimana mau aja kalam aja kau nggak ngerti. Bahasa itu apa? Hakikatmu apa? Hakikatnya sebagai makhluk hidup yang diciptakan sebagai manusia gitu. Hakikat makhluk hidup yang diciptakan katanya lo. Cok gimana itu Elia? Ajarin dulu orang ini Elia. Hakikat binatang sama. Aku ngajarin yang bebal. Aku nggak bisa ajarin. Ya hakikatmu dengan hakikat binatang kalau sama. Tuhan Mungkin itu hakikatnya dinosaurus, bukan manusia. Wancang, hakikatnya dia ini dengan Wancang, kau tuh nggak ngerti hakikat itu apa hakikat? Paham nggak arti hakikat? Paham, hakikat itu kan. Contoh nih, bentar. Itu belajar dulu. Coba contoh nih, anjing, kucing ya. Nah, hakikatnya apa? Hewan. Kayak kau nih, Wancang, Om Raden, hakikatnya apa? Anjing itu. Jawab dulu, Wancang. Jawab dulu pertanyaanku, Wancang, Mat Semprul, Om Raden, hakikatnya apa? Makhluk hidup, manusia, sebagai manusia. Akun kalau Wancang dengan Om Raden hakikatnya kadrun. Akun TikTok ini loh. Ini loh kadrun TikTok ini. Kalau Tuhan itu sebagai pencipta. Makanya kalau nggak pinter-pinter kayak gini terus otak kalian. Nah itu gimana kok pinter? Aduh. Gimana Kak Elia, kapan Indonesia maju nih kalau kayak begini? Gini. Kalau di KBBI 5.000 tahun lagi. Kalau KBBI arti kata hakikat itu intisari atau dasar kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Kan itu. Usia kalau dalam bahasa Yunani. Kalau bahasa kita pakai Yunani ya, biar kita itu sebagai makhluk hidup yang diciptakan. Udah nggak tahu apa-apa mau ngajarin pula Elia.
Udah nggak tahu apa mau ngajarin pula. Ayat, Kan? salam. Dua kali. Kau baca Yohanes Dua 4 ayat kali kau 2 baca. dulu. Ya Shalom. Yohanes 4 ayat 2 Japar mau dulu, nanya kau apa? baca. Udah diam dulu kau Raden. Diam dulu. Itu si Japar mau nanya. Nanya dulu Japar apa? Nanti ada lagi Biar orderan. tenang lu. Iya. Nanya Japar. Kayak Apa? terus kalian ambil perumpamaan seperti manusia kan, Roh Kudus Bapa dan Yesus kan dia ambil tadi perumpamaan seperti manusia. Terus sebenarnya pertanyaan ini pernah aku tanyakan sebelumnya, cuma aku bingung gitu loh. Ini yang di mana, di Yohanes 14 itu yang aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan berikan kepada seorang penolong. Katanya di situ kan Roh Kudus ya kan. Padahal kan Roh Kudus udah ada kan sebelumnya. Ya Roh Kudus kan belum diutus keluar dari Bapa. Kan masih di dalam Bapa. Kan tadi kan bersamaan tadi kan kayak dia Yesus. Iya Yesus bersamaan. Tetapi kan Yesus belum mengutus untuk menyertai mengenai penginjilan. Itu enggak menyatu sama Yesus itu. Menyatu di dalam satu di dalam Kristus, karena Roh Kristus itu adalah Roh Allah. Dan dia kan diutus keluar dari Bapa untuk menyertai para penginjil. Jadi Roh penghibur penolong itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Karena Yesus pada saat itu belum dimuliakan. Roh Jadi Roh suci, ada roh jahat, roh juga banyak itu namanya, Mbak Elia. Bukan kudus aja, ada yang roh jahat juga ada. Kayak roh mula itu rohnya Lucifer. Roh Lucifer. Jangan kalau mbak itu lain. Ini mbak. si Wang Chang ini bikin rusuh aja, udah botol, sok tahu mau ngajarin, heran aku. Itulah roh Bagus kok kayak si Jafar ini loh, dia mau nanya tapi nggak sok tahu mau ngajarin gitu loh. Karena dia sehakikat dengan jin, Bu. Itu kan ada yang kotor, ada yang suci. Itu kau otakmu itu. Ya Roh udahlah. itu kotor suci katanya. Kau ngerti nggak roh? Roh Kudus ya rohnya yang maha kudus ya Allah. Ya, suci kan. Intinya suci kan roh kudus itu. Betul Rohmu nggak? suci emang rohmu suci. Lah, kita itu manusia kan ditiupkan. Udah kali gayamu ah. Iya Tahu betul. Nggak Lah, ada kan kita- apa-apa kau ini, nggak tahu apa-apa kau Wang Chang. Aduh, kau jangan bikin malu loh. Jangan semakin banyak kau ngomong semakin kelihatan kau botol. Bersih belenok kok ah. Iya. Coba dibaca lagi di Yohanes. Assalamualaikum. Iya, hati-hati ya, Japar. Iya Kak. Si DJ. Apa? Jadi Setiap manusia itu kan dikasih roh sama Allahnya. Dia sebagai nyawa hidup dia. Bang Cang, memang Allah lu punya roh. nggak ada roh. Allah mau aja adanya zat kok. Roh entah dari mana deh itu. Lagian zat itu ya. Zat itu Iya. dalam Nabi Isa juga kan bahasa ditiupkan Dalam roh. bahasa Yunani Batak, zat itu kan artinya usia. Jadi zat itu artinya hakikat. Jadi Iya. kalau Allah itu zat artinya Allah itu hakikat. Gak jelas. Jadi Makanya. Allah itu dia berdiri sendiri, dia tidak diciptakan Siapa yang dan bilang tidak. Allah itu diciptakan? Kau jangan Iya, bilang tidak Allah. Jangan bilang Allah itu berdiri sendiri. Buktinya dia selalu bilang kami. Kami itu nggak sendiri. Kau jangan menipu Dalam dirimu literatur. sendiri. Sejak Jangan-jangan kapan sebenarnya kami itu orang ini sendiri? Tritunggal. Berbahasa. Iya. Itu hanya Sebenarnya Wang, aku curiga Allahmu itu Tritunggal sebenarnya. Cuma dia malu-malu. Gogi dia. Nggak mau ngaku. Allah itu tunggal, sudah jelas di ayat Loh, Al-Quran. Kenapa dibilang kok dia Kenapa dibilang kami, Kau jangan gitu. Kami Nanti itu kalau kata nggak kau akuin Allahmu Tritunggal, berarti kau ini membuat Allahmu Kami ini itu nggak kata belajar ganti. dulu. Masa dia nggak bisa Kata ganti bedain dalam bahasa majemuk Indonesia kata gitu ini berdiri sendiri kok pakai kata kami? Gimana kamu? Masa kalian lebih pintar daripada Allahmu? Ayo. Di bahasa Indonesia. Kalau dalam Sejak bahasa Arabnya kapan aku itu jadi kami? Kok gila kau? Iya, kapan terjemahan bahasa Indonesia itu? Jadi gini Elia kalau mengucapkan misalnya ya kalau ngomong dari diri sendiri bilangnya kami cinta padamu. Padahal sendiri nih. Padahal sendiri nih.
Nggak pernah ada ayatnya Allah berdiri sendiri. Enggak, Allah itu duduk aja di enggak. Ada Kami tuh Allahu Ahad, Allahu Somad. kami Kau itu jangan bilang wancang. Jangan bilang mau Allah berdiri sendiri. Kalau Allah mau berdiri sendiri berarti Allah mau makhluk berdiri. Setara, berarti kan berdiri sendiri. Kalau tidak ada setara bagi berdiri sendiri dia. Kalau Allah mau berdiri berarti Allah mau makhluk. Allah duduk aja. Ada kakinya berarti. Ada itu nggak tahu kakinya. apa-apa ya. Nggak tahu apa-apa Bang Cang ini. Semakin dia banyak ngomong semakin kelihatan botolnya. Kita sesuaikan aja. Sama seperti Amsal. Iya. Ada maklum lah ya Elia. Beginilah pasien-pasien kita. Kau pun sabar-sabar aku ngadepin orang ini. Tapi ya puji Tuhan lah ya. Pokoknya alhamdulillah ya mereka tetap bisa. Kalian aja tidak bisa. Ya udah. Wancang lancar terus bohongnya. Kau nggak berbohong kau harus turun. Wancang. Kan udah aku bilang jadi Wancang. slogan tidak di bisa. sini di sini tuh ada slogan Elia. Slogan tuh di sini kayak gini ya, Oten itu jujur milik Oten. Kalau Takia itu milik Kadrun. Jadi jangan kalian ngarapin di sini Kadrun itu jujur, nggak mungkin, nggak boleh. Kalau jujur turun kau, bohong kau. Kalau jujur kau bohong, jujur harus. Kalau jujur kau turun, kau tereliminasi. Nggak boleh sneak jujur. Kalau kau jujur berarti kau apa? Udah murtad. Bukan, iya. Benar nggak Elia? Kalau jujur kau udah murtad. Udah kubaptis kan dia dalam nama baptis. Iya. Betul. Wajib bertakia. Bertakia. Kadrun terus takia. Itu menyembah logo. Bacakan dulu Yohanes 4 ayat 2. Bacakan orang lagi ngomong apa kok lari-lari kau. Jangan lari-lari dulu. Ya Pak Bilal ya. Kalau jujur harus turun kau, oten kau, bohong kau. Oten kau, kalau jujur oten. Kau yang Kadrun harus takia Kadrun. Berarti Kadrun. Iya, Kadrun harus takia, harus tawaf. Sebenarnya logos apa Roh Kudus? Harus tawaf. Oh, kami sembah ketiga-tiganya. Makanya bilang apa? Kami sembah ketiga Allah yang Esa. Luar biasa. Berarti ya. Karena apa? Dia dalam satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan ya. Allah itu tidak terbatas, bukan berapa jumlahnya, tapi Allah tidak terbatas. Ya, alias ya bukan seperti pikiran kalian. Kalian selalu bilang Allahmu tidak berwujud. Kenapa kau bilang Allahmu tidak berwujud? Karena Allahmu tidak mampu jadi apapun. Iya, padahal punya kaki. Punya tangan, punya wajah, punya tangannya kanan semua, iya nggak Pak Bilal? Kanan semua loh. Gimana tuh? Lah sekarang Allahnya berhijab, ayo. Ayat-ayat mustasabiat ya susah, tidak bisa minta Allah. Mana kok ada jangan ayat nggak gitu jelas loh. kecuali alif lam ra kun pokoknya ada lah banyak lah itu lah. Jadi kan itu sifat mustasabiat Wancang. Ya udah bentar Wancang. Kalian ini kadang-kadang dulu lah ya, aku mau makan. Oh ya, balik lagi nggak? Balik lagi lah. Kuat lah kok Kak Fit menghadapi begini. Nanti habis makan balik lagi lah kok ke sini. Biar rame. Balik lagi nanti ya. Kita mah tenang. Biar rame dulu. Pasti banyak pasien sini sekarang ini ya. Baiklah ke sini. Biar belajar mereka ini. Makasih ya. Selamat makan. Ini biar belajar orang-orang ini nih. Wajib bertakia. Siapa dulu ini? Takia aja kerjaan orang ini. Kita ajarin dulu mereka Pak Bilal. Ani ini Islam Kristen? Ani? Saya tadinya Muslim. Tapi puji Tuhan, saya udah diselamatkan karena Tuhan Yesus baik. Amin. Udah berapa lama? Udah lama. Oh, udah lama. Makanya tadinya di neraka, Mbak. Kenapa mengikut Tuhan Yesus kenapa? Ya, karena tadinya memang mengikut suami saya. Tapi lama-lama aduh Tuhan terima kasih banget ya, ternyata kok luar biasa banget gitu. Ternyata selama ini saya dibutakan gitu loh. Tapi sekarang sudah tahu kebenaran. Saya kepingin membagikan pengalaman saya gitu. Iya. Udah ketahuan ya Wancang ya. Makanya saya bingung banget sama orang-orang yang Muslim gitu masuk Kristen terus Muslim lagi, kok aneh gitu loh. Padahal Tuhan itu luar biasa loh. Aduh ya ampun.
Anda dicampakkan Tidak ada alasan, tidak ada alasan untuk untuk keluar dari Kristen gitu loh. Mengenal Tuhan itu luar biasa. Iya. Makanya aku Beda banget. Beda. Iya, kalau aku udah malam sekarang sama mereka. Mereka menghujat apa, aku nggak emosi, nggak apa kayak orang-orang itu. Iya. Udah santai aja. Keluar